Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah meluncurkan pengelolaan kinerja yang terintegrasi dengan PMM. Nah, bagaimana caranya untuk atau bagi guru melakukan perencanaan? Maka langkah yang pertama adalah masuk ke dalam aplikasi PMM. Dianjurkan menggunakan PC atau laptop, kemudian pilih atau masuk ke Merdeka Mengajar PMM, kemudian klik pengelolaan kinerja. Nah, di sini untuk perencanaan berarti ini sudah terlampaui ya, tahap pelaksanaannya sudah dilaksanakan, dan perencanaan itu adalah mengisi RHK, kemudian tugas tambahan, dan juga perilaku kinerja. Nah, itu sudah dilaksanakan di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari ini adalah saatnya guru merencanakan. Untuk merencanakan itu, tombol klik pengelolaan kinerjanya, kemudian kita klik ini dulu ya. Kalau di awal ini pasti belum seperti ini sudah melakukan perencanaan. Nah, ini bagi guru lanjutkan di sini ya. Ini kita mulai dari awal. Jadi untuk melakukan atau merencanakan observasi, untuk merencanakan observasi ini, jadi tadi masuk ke dalam pengisian dokumen. Ini belum dikumpulkan. Jadi kita mulai dari sini dari awal. Nah, di sini yang tampilan awal itu adalah, nah ini langkah-langkah observasi itu terdiri dari 3: diskusi dengan atasan, persiapan bersiap untuk observasi, ini mengisi formulir diskusi persiapan, kemudian observasi berlangsung. Nah, adapun yang akan muncul pertama di sini adalah formulir diskusi persiapan itu. Nah, ini pertama yang akan muncul di sini adalah indikator yang dipilih. Nah, seperti contoh di sini adalah penerapan disiplin positif. Ini adalah indikator yang sudah dipilih oleh guru. Kemudian di sini ada tulisan cek rubrik observasi. Nanti kita bisa lihat di sini. Tampilan selanjutnya di sebelah kanannya ada observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelola yang disepakati bersama. Jadi ini observasi berhasil itu jika ini tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, ini kita bisa cek dulu rubrik observasinya. Nah, di sini untuk penerapan disiplin positif, di sini tertulis upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ini fokus perilaku yang diobservasi ada 1, 2, 3. Nah, ini silahkan harus dipelajari ya. Silahkan dipelajari apa yang perlu dilanjutkan, apa yang harus dihindari. Jadi seperti di sini indikator pertama, pada fokus perilaku yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, ini isi perilaku yang dianjurkannya. Nomor 2 seperti ini. Nomor 3 juga sama. Nah, guru pada saat membuat RPP diharapkan nanti menyesuaikan dengan fokus perilaku yang diobservasi. Misalnya di bagian
guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Apa yang dianjurkan di sini, misalnya guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu kesepakatan kelas, dan seterusnya. Silakan dipelajari. Jadi di bagian RPP itu ada poin untuk melakukan refleksi dinamika kelas, bisa dicantumkan secara tersurat di dalam RPP-nya. Adapun fokus perilaku ini, Bapak dan Ibu guru setidaknya memilih maksimal 3. Berarti minimal bisa memilih 1 atau memilih 2. Atau ada juga yang mengharuskan memilih 3. Kemudian adapun fokusnya di sini juga bisa memilih tiap fokus ini. Misalnya memilih 1 bagian ini. Kemudian yang fokus perilaku yang kedua memilih 1 saja dari 3 ini. Yang 3 ini juga memilih 1 fokus perilaku yang dianjurkan. Yang ini diharapkan untuk mempermudah pemeriksaan adalah dicantumkan di dalam RPP. Nah, kalau sudah paham ini kan tinggal kita klik saya mengerti. Baru di sini inilah yang akan kita pilih maksimal 3. Nah, di sini yang tadi ya, indikatornya yang tadi, rubriknya yang tadi di sini. Nah, ini 3 itu adalah yang ini 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa memilih 1, 2 atau ketiga-tiganya. Dengan harapan, nah ini guru harus paham ini. Ketika fokus perhatiannya memilih 1, apa saja yang harus dilakukan? Kalau hanya 1, berarti setidaknya fokus perilaku 3 ini dilakukan. Kalau memilih 3-tiganya seperti ini, Bapak dan Ibu guru bisa memilih fokus perhatiannya mungkin 1 setiap fokus perilaku. 1 di sini 1. Jadi bisa mencentang semuanya. Kemudian kalau sudah paham ini, sudah dicentang. Di sini upaya apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Ini kan target perilaku itu yang ini. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, ini berarti di sini upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku, target perilakunya ini apa upayanya? Upayanya di sini Bapak dan Ibu guru bisa mengisi dengan misalnya Ibu Bapak mempelajari topik di PMM. Di PMM misalnya ya. Tentang topik apa? Sesuaikan dengan indikator yang dipilih tadi, yaitu tentang penerapan disiplin positif. Gitu. Oh ya, perlu diketahui bahwa setiap Bapak dan Ibu guru memilih indikator itu akan menampilkan rubrik observasi yang berbeda. Jadi Bapak dan Ibu guru jangan menyamakan dengan guru lain ketika indikator yang dipilihnya berbeda. Nah, misalnya ada pertanyaan mengapa saya berbeda dengan guru yang lain di fokus perilaku observasinya, ya ini pasti berbeda. Karena apa? Karena ini bergantung kepada indikator yang dipilih oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi di sini jangan ingin sama dengan yang lain ketika indikator yang dipilihnya berbeda. Kembali ke sini, jadi apa saja upayanya? Di sini upayanya itu sesuaikan dengan indikator yang dipilih dengan perilaku yang menjadi fokus. Di sini misalkan mempelajari topik di PMM tentang disiplin positif. Atau bisa juga Bapak dan Ibu menyiapkan misalkan mempelajari buku tertentu terkait disiplin positif. Atau lain-lainnya, silahkan bisa ditulis di sini. Gitu ya. Kalau di sini buku sumbernya ada, tuliskan buku sumbernya. Kemudian di sini selanjutnya ya, setelah ini diisi jadwal observasi. Bapak dan Ibu mungkin ada yang bertanya apakah ini boleh dikosongkan. Nah, ini upayakan diisi agar ini menggambarkan bahwa Bapak dan Ibu ketika mengajar itu
menunjukkan kesiapan. Jadi belajar itu ketika sudah direncanakan ada persiapan supaya targetnya tercapai adalah dengan meningkatkan profesionalisme kita, minimal mempersiapkan itu dengan membaca. Jadi di sini di sini jadi diisi. Kemudian jadwal observasi. Nah, ini jadwal observasi ini diskusikan dulu dengan atasan. Artinya jadwal observasi ini dibuat oleh atasan, oleh kepala sekolah dengan bantuan kurikulum biasanya yang menjadwal. Nah, ini harus disepakati betul-betul kapan waktunya, hari, bulan, dan tahunnya. Di sini cara mengisinya tinggal klik bagian tombol ini, klik, kemudian pilih misalnya di bulan Maret tanggal 13, misalnya hari Rabu berarti. Nah, tanggal 13 Maret 2024. Nah, di sini jenjangnya tinggal disesuaikan apakah PAUD, SD, atau yang lainnya. Ini sesuai dengan jenjang Bapak dan Ibu tempat mengajar. Misalnya di PAUD ya PAUD, atau kalau di SD SD, kalau SMP SMP. Kemudian kelasnya juga pilih. Kalau di SMP pasti 789 bisa dipilih. Kalau SD ini pasti pilihannya 1 2 sudah sesuai ya. Nah, misalnya kelas 6. Kemudian kalau di SD, kalau mapel, guru mapel pasti ditulis di sini bisa mapel PAI, mapel olahraga. Nah, ini kalau SMP misalnya di sini kelas 7, mapelnya misalkan apa? Tulis saja. Kalau misalkan matematik, nah ini sudah ada muncul. MA, nah ini matematik. Atau kalau mata pelajaran lainnya tinggal disesuaikan. Kemudian catatan lain ini catatan lain opsional. Jadi ini pilihan bisa di Bapak Ibu tulis. Di sini ada petunjuk. Misalnya contohnya itu jam observasi. Artinya ini disesuaikan dengan waktu tadi. Tanggalnya sudah ada. Tinggal jamnya. Nah, kalau jam pelajarannya itu jam pelajaran ketiga sampai keempat misalnya, berarti di sini tulis jam ketiga sampai keempat. Atau Anda juga bisa menuliskan catatan lainnya jika ada. Misalnya catatan lain ini bisa saja misalkan ruangannya di kelas mana gitu ya, di kelas 7A. Nah, ini bisa ditulis di sini seperti itu. Kemudian jangan lupa unggah dokumen RPP yang disesuaikan dengan tanggal observasi ini. RPP-nya temanya tentang apa disesuaikan sesuai dengan program semester atau program tahunan yang sudah dibuat. RPP-nya hanya satu saja, tentang apa nih kira-kira pas tanggal 13 ini disesuaikan. Bapak dan Ibu buat RPP ini karena kan sudah biasa dibuat, tiap tahun juga membuat, jangan jadi beban, jangan menjadi hal yang memberatkan. Kemudian RPP ini harus dibuat dalam format PDF. Jenis filenya PDF, maksimal 10 MB. Ini bisa dicek panduan di sini ya. Kalau di sini belum diupload, di sini pasti upload dokumen di sini ya. Ini bisa dicek. Kalau ini kan sudah diupload nih. Ini berarti sudah diupload, bisa dicek dulu. Oh ya, ini tadi bisa ditulis ya, tadi lupa. Ini bisa ditulis misalkan jam ke 3, 4 sampai 4. Misalkan ya di kelas 7I misalnya. Nah, kemudian ini tadi kembali ke sini. Jadi ini kalau ini kan sudah diupload ya, kalau ini belum di sini upload RPP. Ini bisa dicek untuk melihat RPP yang sudah kita upload. Nah, ini RPP-nya. Ya, ini tadi upayanya bisa ditulis misalkan mempelajari topik apa gitu ya.
topik disiplin positif di PMM. Ini tadi tanggalnya misalnya tanggal 13 Maret ya, saya ulangi lagi. Ini di SMP kelas 7. Di sini mata pelajarannya matematik MATA. Ini tadi jam ke 3 sampai 4 di kelas 7I misalnya. Nah, kemudian unggah dokumen. Nah, ini dokumen ini kalau sudah diunggah seperti ini baru simpan draft ya. Ini bisa diedit juga kalau mau diganti. Berarti tinggal di sini unggah dari laptop atau komputer. Unggah yang lain ya, tinggal diklik kalau mau diganti. Kemudian kalau misalkan sudah yakin, tinggal dikumpulkan. Klik kumpulkan. Kalau belum yakin, simpan draft dulu. Gitu. Simpan dan keluar atau kembali. Nah, kalau misalkan sudah yakin, RPP-nya sudah yakin, tinggal dikumpulkan. Nah, kalau sudah dikumpulkan, maka tampilan akan berubah. Di tampilan Bapak dan Ibu, cirinya kalau sudah dikumpulkan adalah sudah 25% observasi praktik kinerja. Jadi kalau sudah tampilan seperti ini, ini berarti sudah sukses ya. Jadi tadi ini dikumpulkan, begitu dikumpulkan pasti akan berubah menjadi seperti ini. Selamat kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak dan Ibu mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan observasinya oleh kepala sekolah. Itu adalah cara-cara untuk membuat perencanaan atau menginput dokumen persiapan observasi pembelajaran di e-kinerja PMM. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.